Sebentar, saya jawab dulu karena ini menarik tentang agama ya. Okay. Sekalian mbaknya ini. Mbak Lia. Dalam konteks Al-Quran, saya jawab konteks Al-Quran. Menikah dengan non muslim itu hukumnya haram, nggak boleh. Maka dikatakan orang yang hitam legam tapi dia beriman lebih baik daripada cantik dia tapi non Islam. Dan waktu itu salah satu bulian kepada Deddy Corbuzier itu karena dianggap masuk Islam hanya karena pengen menikah dengan Sabrina. Saat itu Deddy saya tanya, kamu jawab dengan jujur, kamu kesini mau masuk Islam apakah karena pengen menikah dengan Sabrina? Apa jawaban Deddy Corbuzier? Saya kok cemen amat ya jadi cowok menggadekan agama hanya karena seorang cewek. Jawaban Deddy waktu itu. Jadi kalau kemudian orang mengatakan saya masuk Islam hanya gara-gara mau menikah, bagi saya itu cemen. Dan terbukti sampai hari ini nggak menikah dengan Sabrina karena dia tidak mau kemudian diklaim sama orang bahwa Deddy itu masuk Islam hanya karena pengen menikah. Sama sekali tidak. Bahkan waktu itu ketika dia mau masuk Islam, bro, saya tolak. Seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam. Saya bilang nggak usah, jangan. Dia bilang, loh kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat, cukup aku saja, kamu nggak akan kuat, dia bilang gitu. Tapi dia ngeyel, dan saya bisa pastikan bahwa dia masuk Islam bukan karena mau menikah. Dan kalau kemudian pengen popularitas, saya pikir siapa sih nggak kenal dengan Deddy Corbuzier? Kemudian yang ketiga karena uang, Anda salah. Deddy Corbuzier tuh masuk Islam bangkrut 15 miliar karena kontrak yang harus dia terima gara-gara masuk Islam itu semuanya di cancel gara-gara dia masuk Islam. 15 miliar potensi kerugian Deddy gara-gara masuk Islam. Dan waktu itu pesan saya kepada dia, walaupun kamu sudah masuk Islam, satu, jaga silaturahmi dengan keluargamu. Kamu nggak boleh membenci keluargamu walaupun berbeda agama dengan kamu. Justru itulah kemudian yang menguatkan dia, pada akhirnya dia tetap kekeh untuk masuk Islam. Karena saya bilang jangan pernah putus silaturahmi dengan keluargamu. Kalau Mbak belakang tadi, Mbak Kudus, coba lihat YouTubean saya dengan Deddy beberapa tahun yang lalu ketika Deddy masih menjadi orang kafir. Saya sudah membahas soal Natalan. Saya termasuk orang yang membolehkan mengucapkan Natal kepada orang non-Islam. Karena bagi saya, mohon maaf, kalau saya dikatakan kafir gara-gara saya mengucapkan Natal non-Islam, please deh, orang yang kafir 80 tahun gara-gara mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah sekali, kekafiran 80 tahun hilang. Masa hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal saya menjadi kafir? Padahal hanya bahasa mulut bukan bahasa hati. Jadi orang-orang sekarang itu aneh. Orang Islam mengharamkan menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara lambang Natal. Mbok dipelajari sejak kapan pohon itu punya agama. Goblok gitu loh. Cemara itu dijadikan lambang Natal karena di Eropa kalau musim dingin pohon yang mampu bertahan hanya cemara. Setahun yang lalu bulan 8 saya ke Belanda kemudian mampir ke Montpellier, Swiss. Di Swiss itu minus 80 derajat dan pohon yang mampu bertahan di minus 20 derajat hanya cemara. Jadi mereka menjadikan pohon cemara sebagai lambang Natal karena pohon yang mampu tumbuh dan berkembang di saat musim dingin. Lalu lucu lagi, kemarin saya mau bikin YouTubean sama Deddy sebenarnya. Jadi ada orang membuat pohon Natal dari pete. Jangan-jangan ada fatwa lagi, pete haram. Lah iki mangan opo? Panganane pete ada kayak gitu loh. Jadi kalau saya termasuk orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal bagi orang lain. Tidak hanya karena tetangga saya Nasrani, teman saya juga banyak dong. Tapi kalau tetangga kamu bukan Kristen, kamu mengucapkan kuwi salah, goblok gitu loh. Samanya ketika saya ditanya, kenapa Bang Thoyib nggak pulang-pulang 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang? Karena Bang Thoyib sudah pindah agama, pulangnya pas Natal. Jadi lebaran nggak pulang. Berarti tadi yang jawabannya Mbak Lia gimana, Gus? Ya nggak bisa pernikahan beda agama. Dalam hukum agama jelas nggak bisa. Dalam hukum positif bangsa Indonesia itu biasanya menikah di 2 tempat, di catatan sipil sama pindah gereja dan masjid. Tapi kalau saya sendiri tidak menyetujui. Kenapa? Kasihan anak-anaknya dong. Nanti kamu Kristen umpamanya, bapaknya Islam, bapaknya mengajarkan cara Islam, ibunya cara Kristen, akhirnya dicampur aduk. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok malah repot. Jadi kalau saya begini, soal agama, soal keyakinan sudah tidak perlu diperdebatkan. Lakum dinukum waliyadin. Toh agama kemudian mengajarkan famang syaa fal yu'min famang syaa fal yakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Enggak beriman juga enggak masalah.
Kamu tidak menyembah Allah, Allah tidak kurang derajatnya, kamu nyembah juga nggak tambah. Maka kemudian Allah fair, kowe arep penyembah aku monggo, ora ya ora apa-apa. La ikraha fiddin. Maka selama 8 bulan bro saya bergaul dengan Deddy Corbuzier, sekalipun saya tidak pernah ngajak dia masuk Islam, tapi saya tampakkan kepada dia ini loh wajah Islam yang menyenangkan. Maka ketika dia telepon saya mau masuk Islam, saya bilang coba kamu di Jakarta saja, cari ustadz yang lain, cari kiai yang lain, toh kiai kamu banyak. Apa jawaban Deddy waktu itu? Kan you pernah bilang sama saya apa? Besok wajah Islam saya itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masukmu marah, maka Islam akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masukmu itu ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia mengatakan, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Saya tanya, kenapa? You kan enak, ngaji di kampus diterima, pondok pesantren terima, jamaah umum diterima, sama lonte diterima. Itu kan menyenangkan dan juga menegangkan. Jadi gitu loh ya. Gak bisa. Gak bisa. Kalau Quran jelas gak bisa. Oke. Ayatnya jelas. Gitu ya, ya. Lanjut.